Jos gandos, Le Mans bergetar bosku. Baru saja jagat balap Moto3 diguncang drama gila di FP2 Prancis. Di saat netizen awam panik lihat Veda Ega melorot ke posisi 20, siapa sangka legenda hidup Valentino Rossi justru dibuat melongo dan sebut Veda sebagai bocah gila dengan taktik dewa. Tapi yang paling bikin heboh, rival bebuyutan Hakim Danish justru tersungkur jatuh mencium aspal dan terpuruk di posisi buncit. Benarkah Veda sengaja simpan tenaga demi hancurkan KTM di Q2 nanti? Dan kenapa bos Honda Asia dikabarkan ngamuk di depan mekanik? Kita bedah tuntas skenario pencurian posisi dan reaksi jujur Rossi hanya di Farhan Gaspol. Jangan berkedip, karena ini adalah perang saraf paling panas tahun ini. Guncangan hebat di Le Mans, taktik dewa sang bocah gila. Sirkuit legendaris Le Mans, Prancis, mendadak menjadi arena perang saraf yang sangat dingin dan mematikan. Di saat hasil FP2 Moto3 2026 keluar, banyak netizen awam yang langsung panik dan mencebir karena melihat posisi Veda Ega Pratama melorot tajam ke urutan 20. Namun mereka tidak sadar bahwa di balik angka-angka itu sedang terjadi sebuah skenario taktik tingkat tinggi yang dirancang oleh kubu Honda Tim Asia. Legenda hidup MotoGP Valentino Rossi bahkan sampai dibuat terperangah dan menyebut Veda sebagai bocah gila dengan mentalitas juara sejati yang sengaja menyembunyikan taringnya. Rossi melihat apa yang tidak dilihat orang biasa. Veda sedang melakukan pengujian ekstrim terhadap ketahanan ban bekas demi mempersiapkan ritme balapan yang mematikan di hari Minggu nanti. Ini bukan penurunan performa, melainkan sebuah jebakan taktis untuk membuai para rival dalam rasa aman yang semu. Kemurkaan bos Honda Asia, tuntutan harga diri sang juara dunia. Di sisi lain pedok, suasana garasi Honda Tim Asia dikabarkan sempat memanas hingga ke titik didih. Mantan juara dunia yang kini menjabat sebagai manajer tim, Hiroshi Aoyama, dikabarkan murka besar kepada jajaran mekaniknya. Meskipun posisi 20 di FP2 adalah bagian dari strategi pengujian, Aoyama tetap tidak terima melihat nama besar Honda dan Veda Ega berada di papan bawah. Baginya, nama besar pabrikan dan talenta emas Veda adalah harga diri yang harus dijunjung tinggi di kancah dunia. Ia menuntut profesionalitas tanpa batas dan memberikan teguran keras agar performa motor nomor 9 itu kembali ke barisan depan pada sesi kualifikasi nanti. Kemurkaan sang bos ini menunjukkan betapa besarnya ekspektasi tim terhadap bakat alien yang dimiliki oleh Veda, di mana posisi 5 besar bukan lagi sekedar harapan, melainkan kewajiban yang harus segera diwujudkan di aspal Bugatti. Jatuhnya sang rival, Hakim Danish tersungkur di aspal Prancis. Kekejaman sirkuit Le Mans akhirnya memakan korban, dan kali ini giliran rival bebuyutan asal Malaysia, Hakim Danish, yang harus menelan ludah sendiri. Setelah sempat jemawa dan besar kepala menempati posisi atas di sesi awal, Danish justru kehilangan arah saat tekanan sesungguhnya mulai memuncak di sesi krusial. Di saat Veda Ega dengan tenang fokus mengunci setup motor jangka panjang, Danish justru tampak panik dan melakukan kesalahan konyol hingga akhirnya terjatuh menghantam kerasnya aspal Prancis. Ambisi untuk meremehkan kekuatan pembalap Indonesia berujung tragis bagi Danish yang harus terpuruk di posisi buncit, yakni urutan ke-22. Ini adalah tamparan keras bagi para rival yang terlalu cepat sombong sebelum bendera finish dikibarkan. Danish dipaksa menyadari bahwa balapan kelas dunia bukan soal pamer catatan waktu di sesi latihan, tapi soal ketahanan mental dan kecerdasan taktis di bawah tekanan ekstrem. Analisa FP1, peletakan batu pertama yang solid dan terukur. Jika kita menengok kembali ke sesi FP1, Veda Ega sebenarnya sudah menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan dengan menempati posisi ke-11. Sebagai pembalap debutan yang baru pertama kali mencicipi motor Moto3 berspesifikasi penuh di Le Mans, hasil ini adalah modal awal yang sangat kuat dan solid. Veda tidak bernafsi memburu waktu tercepat secara membabi buta, melainkan fokus mencari titik pengereman atau breaking point yang paling efektif di tikungan-tikungan cepat Prancis yang licin dan dingin.
Strategi ini sangat cerdas karena ia membangun fondasi kenyamanan terlebih dahulu sebelum melakukan serangan balik yang mematikan. Meskipun Hakim Danish sempat unggul tipis di sesi ini, Veda tetap tenang karena ia tahu bahwa balapan yang sesungguhnya baru akan dimulai saat sesi kualifikasi nanti. Peletakan batu pertama ini adalah bukti bahwa Veda memiliki kedewasaan balap yang jauh melampaui usianya yang masih sangat muda. Tiket emas Q2, keuntungan taktis di tengah kekacauan Moto3. Sesi praktis pada malam harinya menjadi saksi sejarah bagaimana Veda Ega Pratama mengamankan tiket emas lolos otomatis ke Q2. Dengan catatan waktu yang dipertajam secara drastis menjadi 1 menit 40,779 detik. Veda sukses mengunci posisi ke-9 dan membungkam keraguan banyak orang. Lolos langsung ke kualifikasi kedua tanpa harus melewati drama Q1 adalah keuntungan taktis yang sangat mewah dan krusial di kelas Moto3 yang super kompetitif. Veda kini tidak perlu membuang-buang jatah ban baru dan bisa menjaga keausan mesinnya agar tetap segar untuk pertempuran di hari Minggu. Terhindar dari resiko senggolan atau kecelakaan massal di sesi Q1 yang terkenal padat dan kacau adalah kemenangan tersendiri bagi kubu Honda Asia. Sementara para rival masih harus berdarah-darah di Q1, Veda sudah bisa duduk tenang sambil mempelajari data telemetri terakhir untuk merebut posisi start terdepan. Pujian berkelas sang maestro, Valentino Rossi tak bisa bohong. The Doctor yang memantau jalannya sesi dari pinggir lintasan dibuat terperangah dengan bagaimana cara Veda Ega mengendarai motor Hondanya. Rossi secara belak-belakan menyebut Veda sebagai anak ajaib yang sanggup menyaingi performa motor-motor KTM yang di atas kertas jauh lebih unggul di kelas Moto3 saat ini. Rossi sangat kagum dengan keberanian Veda dalam mempelajari tikungan-tikungan sulit yang bagi pembalap lain dianggap mustahil untuk dilewati dengan kecepatan tinggi. Pujian setinggi langit ini sangat jarang diberikan Rossi kepada pembalap rookie, namun Veda berhasil memaksanya untuk mengakui kualitas alien yang ia miliki. Menurut Rossi, Veda adalah ancaman nyata bagi skuad KTM, dan ia sangat percaya bahwa kejutan besar akan segera diledakkan oleh bocah Gunung Kidul ini pada balapan nanti. Misteri posisi 20 di FP2, strategi low profile yang menipu. Kembali ke misteri posisi 20 di sesi FP2, Farhan Gaspol punya analisa mendalam yang bakal bikin kalian melongo. Veda Ega sengaja tidak melakukan simulasi time attack dengan ban baru di sesi ini karena ia sudah merasa cukup aman dengan tiket Q2 yang sudah ada di kantong. Bersama tim mekaniknya, ia fokus 100% melakukan uji coba ketahanan ban bekas atau used tires demi mengumpulkan data ritme balapan jangka panjang. Teknik ini adalah strategi kelas tinggi yang sering digunakan oleh para pembalap veteran di Eropa untuk menipu lawan. Presenter TV host. Di saat pembalap lain memeras habis mesinnya hanya demi pamer catatan waktu di sesi latihan yang tidak berpengaruh pada posisi start, Veda dengan cerdik memilih untuk menyimpan tenaga. Strategi low profile ini sengaja dilakukan agar para rival merasa di atas angin. Padahal, Veda sedang menyiapkan serangan kilat yang mematikan di saat yang paling menentukan. Dani Pedrosa terkejut. Prediksi podium untuk Baby Alien. Bukan hanya Rossi, sang Little Samurai Dani Pedrosa juga memberikan pengakuan jujur yang sangat menggetarkan nyali para rival. Pedrosa mengaku terkejut melihat motor Honda di tangan Veda bisa berubah menjadi senjata mematikan yang sanggup mengasapi pembalap Akademi Red Bull KTM Ajo. Pedrosa yang dikenal sangat dingin dan jarang memuji, secara berani menjamin bahwa Veda Ega akan naik podium di Le Mans Perancis. Ia melihat kualitas aslinya saat Veda melakukan manuver-manuver ekstrim yang menantang gravitasi di aspal Bugatti yang dingin. Dukungan moral dari legenda sebesar Pedrosa ini menjadi suntikan energi yang luar biasa bagi Veda untuk semakin percaya diri menghancurkan dominasi pembalap Eropa. Prediksi podium dari seorang ahli teknis seperti Pedrosa bukanlah omong kosong belaka, melainkan hasil dari pengamatan tajam terhadap riding style Veda yang sangat presisi dan berani. Kegagalan KTM, bos besar mulai melongo dan kecewa berat. Ketegangan tidak hanya terjadi di garasi Honda, tapi juga merembet ke kubu raksasa KTM. Bos besar pabrikan asal Austria itu tertangkap kamera dengan raut wajah yang sangat masam dan kecewa berat di garasinya sendiri. Ia terpaksa menyaksikan pembalap-pembalap andalannya justru bertumbangan di bawah tekanan hebat yang diberikan oleh bayangan motor nomor 9 milik Veda Ega. Meskipun kecewa dengan performa pembalapnya sendiri,
sang bos KTM tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya pada potensi luar biasa yang dimiliki oleh talenta emas Indonesia tersebut. Ia bahkan secara belak-belakan mengaku penasaran dengan teknik late braking gila milik Veda yang terlihat sangat berisiko, namun sangat terkendali. Pengakuan dari bos KTM ini menjadi sinyal kuat bahwa nama Veda Ega Pratama kini sudah masuk dalam radar utama tim pabrikan papan atas Eropa untuk direkrut di masa depan. Misi kualifikasi Q2 menjemput sejarah di barisan depan. Kini jenderang perang kualifikasi Q2 telah ditabuh dan Veda Ega Pratama siap menjemput sejarah di barisan depan. Berbekal kenyamanan pada setup motor yang sudah dikonfirmasi, serta pujian dari para legenda, Veda siap tempur habis-habisan demi memperebutkan posisi start terdepan atau bahkan pole position. Meskipun ancaman cuaca ekstrim Le Mans yang bisa turun hujan sewaktu-waktu tetap membayangi, kejeniusan Veda di atas lintasan basah sudah tidak perlu diragukan lagi. Seluruh rakyat Indonesia kini menahan napas, menanti detik-detik kualifikasi yang akan menjadi penentu langkah Veda menuju podium kemenangan. Mari kita terus kawal pahlawan lokal kita dengan doa dan dukungan penuh agar bendera merah putih bisa berkibar tinggi di tanah Prancis. Gaspol terus Veda, buktikan pada dunia bahwa pembalap Indonesia punya mentalitas juara dunia yang takkan pernah bisa diremehkan. Jadi gimana menurut kalian bosku? Apakah strategi simpan tenaga Veda di posisi 20 tadi bakal berbuah manis jadi podium P1 besok? Atau Hakim Danis punya rencana balas dendam setelah jatuh tadi? Tulis prediksi kalian di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa klik tombol like, share video ini biar dukungan buat Veda makin membara sampai ke Prancis. Dan pastikan kalian sudah subscribe channel Farhan Gaspol biar nggak ketinggalan update kualifikasi Moto3 yang pastinya makin gokil. Saya Farhan, tetap jaga sportivitas, gaspol tanpa batas. Salam satu aspal.